Oke, selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas makhluk kriptid terbang dari Afrika yang cukup terkenal, yaitu Kong Mato. Seperti yang kita ketahui, hewan reptil terbang dari zaman dinosaurus yang paling terkenal itu namanya Pterosaurus atau Pterodactyl gitu ya. Nah, Kong Mato ini dideskripsikan mirip sekali dengan Pterodactyl. Apakah memang masih adakah Pterodactyl yang hidup di zaman sekarang? Oke, kita langsung simak aja cerita dari Kong Mato ini. Seorang pengelana yang bernama Frank H. Melan bekerja untuk sebuah media di Zambia pada tahun 1923, mengumpulkan laporan dari pedalaman Afrika tentang sesosok makhluk ganas yang terbang di langit Afrika. Para penduduk Afrika menyebut makhluk ini dengan nama Kong Mato. Kong Mato dikatakan oleh para penduduk hidup di rawa yang bernama Jiundu di wilayah Muinilunga, sebuah distrik di bagian barat Zambia, dekat perbatasan dengan Kongo dan Angola. Makhluk ini digambarkan tidak memiliki bulu, kulit berwarna hitam halus atau kemerahan, rentang sayap hingga 3 meter, dan memiliki paruh penuh dengan gigi. Makhluk ini juga disebut sering membuat kano penduduk terbalik dan membuat siapa saja yang memandangnya menjadi tewas. Ketika Melan menunjukkan sebuah gambar dari Pterosaurus, para penduduk asli tanpa ragu dan mengidentifikasi makhluk itu sebagai Kong Mato. Di tahun 1925, seorang responden surat kabar terkemuka Inggris bernama J. Ward Price, beserta seorang pria yang akhirnya menjadi Duke of Windsor atau Raja di Inggris, melakukan kunjungan resmi ke Rhodesia. Price melaporkan sebuah cerita yang ia dapat dari seorang pegawai pemerintah Inggris, di mana sang pegawai melaporkan bahwa ada seorang pria yang menderita luka-luka serius akibat masuk ke sebuah rawa-rawa yang sangat ditakuti di Rhodesia. Pria pribumi ini bertekad masuk ke rawa untuk menjelajahinya, terlepas dari kemungkinan bahaya yang akan menghadang. Saat pria tersebut kembali, ia sudah diambang kematian akibat sebuah luka besar di dadanya. Pria tersebut bercerita bahwa seekor burung besar yang aneh dengan paruh panjang menyerangnya, dan ketika sang pegawai pemerintah itu menunjukkan gambar Pterosaurus dari sebuah buku hewan prasejarah, pria pribumi itu menjerit ketakutan dan lari dari rumah tersebut. Pada tahun 1942, Kolonel C.R.S. Pittman menceritakan bahwa penduduk pribumi memberitahunya tentang keberadaan kelelawar yang mirip burung berukuran besar yang hidup di daerah rawa-rawa Rhodesia Utara. Jejak dari makhluk tersebut masih terlihat di tanah, di mana ada bukti ekor besar yang diseret ke permukaan tanah. Laporan-laporan semacam ini tidak terbatas hanya di Zambia, namun juga dari lokasi lain di Afrika seperti Gunung Kilimanjaro dan Gunung Kenya. Nah, jadi itu beberapa cerita dari Kong Mato. Namun ada satu cerita yang lumayan fantastis dari kisah dua orang peneliti asal Inggris yang kebetulan saat itu sedang meneliti kelelawar besar di Afrika. Nah, mereka ini mengatakan kalau mereka itu melihat makhluk yang tidak dapat mereka deskripsikan sebelumnya gitu. Jadi gini ceritanya. Sekelompok peneliti dari British Museum pada tahun 1922 sampai dengan 1923, salah satu orang bernama Ivan T. Sanderson selaku orang yang bertanggung jawab atas ekspedisi tersebut adalah seorang zoologis ternama dan seorang pengarang buku terkenal. Pada suatu hari mereka tengah berburu dan Sanderson menembak jatuh seekor kelelawar pemakan buah. Makhluk tersebut jatuh ke bawah sungai yang mengalir deras. Sanderson yang segera berlari mengambil hewan buruannya kehilangan keseimbangan dan tergelincir masuk ke dalam sungai. Pada saat itulah rekannya memperingatkan ia. Saat itu Sanderson melihat dan juga mendengar lengkingan disusul sesosok makhluk yang keluar dari air yang langsung bergerak mendekati dirinya. Hanya beberapa meter melayang di atas permukaan air,
dan Sanderson hanya melihat sekilas, namun cukup untuk dirinya mengingat bahwa makhluk itu memiliki rahang yang terbuka lebar di mana terdapat gigi-gigi tajam berwarna putih melingkari rahang tersebut. Namun makhluk itu langsung pergi saat George tiba dan mengejar Sanderson yang terpleset masuk ke dalam air. Dan makhluk ini juga sempat terbang di campnya George juga Sanderson di malam hari ketika mereka itu memutuskan untuk menginap di hutan tersebut. Nah, ketika keesokan harinya, Sanderson sempat menanyakan kepada warga sekitar, makhluk apa yang mirip dengan kelelawar dengan ukuran yang cukup besar, yaitu seukuran elang kondor yang sangat besar itu tuh. Ketika dia bilang ke para warga di situ, warga cuma bilang itu Kong Mato, dan warga itu langsung kayak berhamburan mencari persenjataan yang mereka simpan di dalam rumah mereka masing-masing. Seakan-akan kalau makhluk ini dan berita dari makhluk ini itu kayak membawa bencana untuk para penduduk sekitar. Kisah selanjutnya dari penampakan Kong Mato berasal dari seorang insinyur bernama G.P.F. Brown tahun 1956. Di Zambia pada saat itu ia tengah berkendara pulang ke Salisbury setelah berkunjung ke Kasenga di Zaire. Brown berhenti di sebuah tempat yang bernama Fort Rosebery di bagian barat dari Danau Bangweulu untuk beristirahat. Saat itu pukul 6 sore dan ia melihat dua makhluk terbang lamban namun secara perlahan mengarah ke arah dirinya. Dengan penuh kebingungan, ia mengamati bahwa makhluk tersebut adalah makhluk yang berasal dari zaman prasejarah. Brown memperkirakan bahwa rentang sayap makhluk tersebut sekitar 4-5 meter. Ekornya panjang dan pipih, dan memiliki kepala yang runcing. Salah satu makhluk tersebut membuka mulutnya dan terlihat barisan gigi yang tajam. Ukuran panjang makhluk ini dari ekor sampai kepala ia perkirakan sepanjang 7 meter. Setelah laporan tersebut keluar, ada lagi laporan dari sepasang pria dan wanita bernama Mr. dan Mrs. Gregor yang melaporkan bahwa mereka melihat sepasang makhluk terbang dengan ukuran panjang 3 meter. Terlihat seperti kadal yang terbang di bagian selatan Rhodesia. Oke, itu tadi beberapa cerita penampakan dari Kong Mato yang tercatat, dan sebenarnya masih banyak lagi cerita dari penampakan-penampakan Kong Mato ini di Afrika. Namun seperti yang kita ketahui, bagaimana mungkin makhluk yang 65 juta tahun yang lalu itu sudah punah tiba-tiba berkeliaran lagi di langit-langit Afrika gitu. Tapi setelah gua melakukan beberapa riset nih ya, sedikit searching gitulah, dan juga ngelihat beberapa video di YouTube tentang penampakan Pterodactyl dan Pterosaurus. Banyak yang mengatakan kalau mereka itu dulu pernah melihat makhluk ini terbang gitu, baik di sekitaran rumahnya, atau ketika mereka melakukan camping, atau ketika mereka melakukan perjalanan dan melihat makhluk tersebut di atas mobil mereka gitu. Dan cerita-cerita ini berasal dari berbagai wilayah gitu. Banyak yang komen kalau mereka ngelihat ya orang-orang Amerika di salah satu video gitu. Nah, kayak gini komen-komennya gitu, mereka komen kalau mereka itu pernah lihat makhluk mirip Pterodactyl terbang gitu. Dan jangankan orang-orang Amerika gitu. Waktu gua bikin video tentang ropen ini makhluk kriptid dari Papua yang mirip banget sama dengan Pterodactyl atau Pterosaurus gitu. Banyak yang komen kalau mereka waktu kecil itu pernah ngelihat makhluk ini terbang gitu. Nah, untuk Kong Mato sendiri ada beberapa dua kemungkinan hewan yang bisa menjadi tersangka dari penampakan ini gitu. Karena hewan ini memang burung dengan ukuran yang besar dan hidup di rawa-rawa tersebut. Salah satu tersangka pertama dari penampakan Kong Mato adalah bangau sobel yang berwarna gelap keabu-abuan dengan rentang sayap sepanjang 4 meter dan penampilannya yang seperti makhluk prasejarah. Burung ini telah menjadi burung langka dan mereka hanya dapat ditemukan di rawa-rawa yang ada di Zambia dan negara sekitarnya. Namun permasalahannya adalah burung sobel ini tidak pernah agresif terhadap manusia. Dan pada kenyataannya burung ini berusaha untuk menghindari manusia sejauh mungkin. Selain itu, burung ini tidak memiliki gigi.
Selanjutnya ada burung saddlebill stork. Burung yang lumayan cantik ini merupakan jenis bangau dengan rentang sayap sampai dengan 4 meter. Meskipun burung ini jelas sangat berbeda dengan Pterosaurus, namun ia memiliki paruh yang hampir mirip dengan Pterosaurus. Selain itu, sangat tidak mungkin bangau ini agresif untuk menyerang manusia. Jadi di rawa-rawa di Afrika itu ada 2 jenis burung ini nih gitu. Dan ukurannya juga ukuran yang masif ya, ukuran yang besar gitu kedua burung ini. Dan kalau kita lihat dari sekilas ciri fisik dan bentuknya gitu, ada kemungkinan sobil dan burung yang satunya bilit stork itu mungkin bisa menjadi semacam referensi dari penampakan Sikomato. Karena kalau kita lihat siluet dari kedua burung ini, sangat mungkin atau sangat besar kemungkinan orang-orang itu bisa menjadi salah identifikasi dari kedua makhluk tersebut. Mereka bilang kalau makhluk tersebut itu mirip dengan Pterodactyl karena dari siluetnya gitu ya. Oke, kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Apakah benar Pterodactyl ini benar-benar masih hidup atau masih ada di alam liar sana? Kalau kalian ada cerita tentang penampakan Pterodactyl yang pernah kalian lihat, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video Nerd in the Woods selanjutnya. Saksikan terus video ini, jaga kesehatan kalian selalu. Bye bye.